Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang statistika. Kita akan mempelajari mean atau rata-rata, dan juga kita akan mempelajari tentang modus. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang rata-rata atau mean. Mean itu disimbolkan dengan simbol X bar. Penulisannya adalah huruf X, kemudian di atasnya ada garis. Untuk rumus mean atau rata-rata, yaitu jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Suatu data, yaitu pengertiannya adalah kumpulan dari nilai-nilai. Ketika kita mencari rata-rata dari suatu data tersebut, kita bisa menjumlahkan semua nilai tersebut kemudian dibagi dengan banyaknya nilai. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar contoh 1. Contoh 1, di sini diketahui ada sebuah data, kemudian kita disuruh mencari rata-ratanya. Untuk rata-rata kita akan cari yaitu dengan rumus yang tadi. Rata-rata disimbolkan dengan X bar, yaitu kita jumlahkan semua datanya. Kemudian ketika nilainya sudah dijumlah, kita akan bagi dengan banyaknya nilai. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya nilai ada 8. Kita akan bagi 8 seperti ini. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu. Yang pembilangnya didapatkan hasil 66. Kemudian dibagi dengan 8. 66 dibagi 8, hasilnya adalah 8,25. Kemudian sudah didapatkan hasil nilai rata-ratanya yaitu 8,25. Untuk contoh kedua, saat kita mencari rata-rata sebuah tabel, kita harus kalikan terlebih dahulu nilai dengan frekuensinya. Jadi kita kalikan 50 dengan 1, hasilnya 50. 60 dikali dengan 3, hasilnya 180. 70 dikali 4, 280. Jadi kita kalikan semua nilai dan frekuensinya. Kita tulis di samping seperti ini. Kemudian setelah kita kalikan, kita jumlahkan yang bagian frekuensi di sini, dan juga hasil kalinya tadi kita jumlahkan juga. Untuk frekuensi kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya itu 20. Kemudian hasil kalinya tadi kita jumlahkan juga, hasilnya adalah 1550. Untuk mencari X bar-nya, di sini X bar, kita akan bagi hasil penjumlahan perkaliannya tadi, yaitu 1550, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 20. Hasilnya adalah 77,5. Jadi rata-ratanya 77,5. Kemudian kita masuk ke contoh 3. Di sini ada data yang berupa diagram batang. Nah, di saat kita mendapatkan soal seperti ini, kita harus ubah terlebih dahulu diagram batangnya ini menjadi sebuah tabel seperti yang contoh yang nomor 2 tadi. Jadi di sini ada nilai, dan juga ada frekuensi disimbolkan dengan F. Kita buat tabel. Untuk nilai itu adalah yang di bagian bawah ya. Ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tuliskan ke bawah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk frekuensinya kita tuliskan di sampingnya. Untuk nilai 5 kita bisa lihat di diagram batangnya, 5 memiliki frekuensi 2. Kemudian nilai 6 mempunyai frekuensi 6, nilai 7 frekuensinya 4,
nilai 8 frekuensinya 6, nilai 9 frekuensinya 8, nilai 10 frekuensinya adalah 4. Untuk caranya sama seperti yang tadi, kita harus kalikan terlebih dahulu nilai dan frekuensi di bagian samping sini. Kita kalikan 5 kali 2, 10, 6 kali 6, 36, 28, 48, 9 kali 8, 72, kemudian yang paling bawah 10 kali 4, hasilnya 40. Nah, setelah itu kita jumlahkan, jangan lupa frekuensi dijumlahkan, dan yang bagian samping sendiri juga dijumlahkan. Untuk frekuensi dijumlahkan, 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4, itu hasilnya 30. Kemudian yang bagian sini juga dijumlahkan semua, 10 tambah 36 tambah 28 tambah 48 tambah 72 tambah 40, hasilnya adalah 234. Kemudian untuk mencari rata-rata X-bar-nya, yaitu dengan membagi 234 dibagi dengan 30, dan didapatkan hasil rata-ratanya adalah 7,8. Untuk pengerjaannya seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke modus, dan modus ini adalah pengertiannya nilai yang paling banyak atau sering muncul, atau bisa dikatakan nilai yang frekuensinya paling tinggi atau paling besar. Kita akan langsung masuk ke contoh 1. Di sini kita disuruh menghitung modus dari data berikut. Di sini ada data 8, 7, 10, 8, 6, 9, 10, dan 8. Nah, biar lebih mudahnya, kita lihat data yang paling kecil dan yang paling besar. Di sini data paling kecil adalah 6 dan data paling besar adalah 10. Kita urutkan, berarti ada data 6, kemudian ada 7, ada 8, ada 9, dan ada 10. Nah, kita cari frekuensinya. Frekuensi siapa yang paling besar? Untuk nilai 6, di sini hanya ada 1 frekuensinya. Kemudian untuk nilai 7, di sini juga cuma ada 1 nilainya 7. Kemudian nilai 8 kita hitung ada 1, 2, 3, ada 3, kemudian nilai 9 ada 1, dan nilai 10 ada 1 juga. Nah, berarti untuk modusnya adalah nilai 8. Yang paling banyak frekuensinya, modusnya 8. Ya, di sini frekuensinya paling banyak atau paling sering muncul di sini. Kemudian kita masuk ke contoh 2. Nah, kalau udah bentuknya tabel seperti ini, mencari modus sangat mudah. Kita lihat dari frekuensi yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 6. Maka modusnya adalah nilai 80. Ya. Di sini frekuensi 6, yaitu nilainya adalah 80, jadi modusnya 80. Kemudian untuk contoh 3, ini ada diagram garis. Di sini nilai 5 itu sebanyak 2, nilai 6 sebanyak 6, nilai 7 sebanyak 4, nilai 8 sebanyak 6, nilai 9 sebanyak 8, nilai 10 sebanyak 4. Nah, kita lihat yang paling tinggi frekuensinya. Dari grafik sangat terlihat yang paling tinggi frekuensinya itu adalah nilai 9. Jadi untuk modusnya itu hasilnya adalah 9. Seperti itu. Untuk latihan soal, anak-anak bisa mengerjakan tugas. Hanya ada 1 soal, anak-anak bisa mengerjakannya untuk berlatih mencari rata-rata dan modus.
Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar maupun melalui chat. Untuk hari ini pelajarannya cukup sampai di sini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.